Oke. Jom. Hormat. Baik, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Kalau baik, terima kasih karena kalian masih semangat untuk mengikuti proses pembelajaran kita hari ini. Baik, sebelum kita mulai dengan proses pembelajaran, Ibu minta salah satu dari kalian memimpin kita dalam doa. Silakan. Mari maju ke depan. Oke. Ya, ada kesalahan sedikit. Dulu sudah jangan terdiam. Ambil sikap doa yang baik. Sebelum kita mulai proses pembelajaran kita, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Sebelum itu, izinkanlah saya mencobai secara iman tersebut. Berdoa mulai. Kita Bapa dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami aturkan kepadamu atas perlindungan dan daripada lingkungan masing-masing hingga tiba di sekolah dengan selamat. Semoga kegiatan pembelajaran kami ini akan dilakukan kiranya kegiatan pembelajaran ini boleh berguna bagi kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Baik, terima kasih. Silakan tempat terdekat. Silakan duduk teman-teman. Baik, silakan duduk, jangan ribut. Kemudian dengan kalian punya nama, ibu mau absen. Yang pertama, Adira, Adelia, Agnes, Apriliana, Ambrosius, Alicia, Azra, Beatrice, Charles, Carolus, Christianus, Fabianus, Gregorius, Presentia, Ignatius, Celestia, Julino, Luis, Melanie, Monica, Tatiana, Olina, Ruben, Stephen, Stefani, Malastika, Stefani Agustin, Teresa Sae, Tiara Putri. Yang berikut Impesion Hoteli. Oke, tenang sudah teman-teman. Baik, hari ini kita masuk dalam materi yang baru. Namun sebelum kita mulai dengan materi kita yang baru pada hari ini, Ibu mau bertanya kepada kalian, apakah ada di antara kalian yang masih mengingat materi kita kali lalu? Baik, silakan, mana silakan. Materi kali lalu tentang komitmen para pendiri negara dalam pemenuhan Pancasila sebagai rasa negara. Materi kita kali lalu tentang komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai rasa negara. Terima kasih bagus sekali karena masih mengingat. Tepuk tangan dulu. Baik, yang berikut, kalau tadi berbicara mengenai komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai rasa negara, kira-kira komitmen apa saja yang dimiliki oleh para pendiri negara? Yang tahu angkat tangan, silakan. Memiliki semangat persatuan dan nasionalisme. Memiliki semangat persatuan dan nasionalisme. Yang kedua siapa? Silakan. Adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Bagus. Siapa lagi yang ketiga? Silakan. Yang ketiga. Ayo. Yang ketiga. Yang keempat siapa? Silakan. Melakukan pengorbanan pribadi dengan cara menempatkan kepentingan negara di Melakukan pengorbanan pribadi dengan cara menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang berikut yang kelima siapa? Ya, silakan Pak Abi. Mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Mendukung dan berupaya secara aktif untuk mencapai cita-cita bangsa. Jadi cita-cita bangsa itu bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Baik, itu materi kita kali lalu. Hari ini kita masuk pada materi yang kedua.
Jadi norma itu sangat dibutuhkan untuk menciptakan kesejahteraan di lingkungan masyarakat. Apabila norma tidak diterapkan, maka pelanggaran mungkin akan terjadi. Manfaat kita mempelajari materi norma hari ini. Yang berikut, ada sebuah yel-yel yang harus kita gaungkan bersama. Yel-yel ini minta semua berdiri. Minta semuanya berdiri. Jadi yel-yel ini 2, 3, tepuk 3 kata ajaib. Berbuat salah, minta maaf, terima bantuan, terima kasih, butuh bantuan, minta tolong, dan tak lupa senyum salam sapa, banyak teman, rukun bahagia. Terima kasih, silakan duduk kembali. Terima kasih, silakan duduk kembali. Yang berikut, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar, indikator pembelajaran, dan juga tujuan pembelajaran. Jadi, kompetensi dasar kita hari ini yaitu memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Indikator pembelajaran kita hari ini atau indikator pencapaiannya, yang pertama itu menguraikan pengertian norma dan macam-macam norma. Yang kedua itu menganalisis arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara untuk mewujudkan tujuan keadilan. Yang berikut tujuan pembelajaran. Yang pertama itu ada 2. Melalui pendekatan saintifik, model discovery learning, metode diskusi dan presentasi dengan bantuan PowerPoint dan juga video tentang norma dalam kehidupan bermasyarakat, peserta didik kelas 7 semester ganjil SMP Negeri 1 Insana mampu menguraikan pengertian dan macam-macam norma dengan benar. Yang berikut, materi kita hari ini berkaitan dengan norma. Ada video yang harus kalian simak baik-baik berkaitan dengan materi kita hari ini. Namun sebelumnya, Ibu mau bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Apakah ada di antara kalian yang pernah nyontek saat ujian dan tidak ada teman yang melihat? Pernah. Ada lagi? Tidak pernah. Ada yang tidak pernah? Baik, ada pernah, ada tidak pernah. Tahu? Ada pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Baik, terima kasih teman-teman. Ada yang pernah, ada yang tidak pernah. Menurut kalian mencontek itu melanggar aturan atau norma atau tidak? Melanggar aturan atau melanggar norma, karena Bapak Ibu sudah bilang kerjanya masing-masing, apalagi kalau saat ujian. Pasti disampaikan untuk kerjanya masing-masing. Nah, yang berikut ada sebuah video yang harus kalian simak berkaitan dengan materi kita hari ini, norma dan keadilan. Ibu minta silakan kalian lihat, simak baik-baik. Sebentar Ibu minta kalian untuk menyampaikan pertanyaan atau permasalahan apa yang ditemukan dalam video tersebut. Bisa dimengerti? Bisa. Baik, Ibu akan menayangkan videonya. Siapkan buku tulis dengan ballpoint, kemudian tulis dan temukan masalah apa yang ada di dalam video tersebut. Silakan perhatikan, silakan siap bukunya, kemudian perhatikan video yang ada di depan. Sudah siap? Ya. Oke. Perhatikan videonya. Berinteraksi dengan istilah yang disebut norma. Namun, apakah kamu sudah tahu apa itu norma? Nah, kali ini Kritis bakal membahas apa itu norma, mulai dari pengertian, jenis-jenis, dan fungsinya. Secara sederhana, norma adalah kaidah atau aturan tidak tertulis yang berisi perintah, larangan, dan sanksi. Norma berlaku untuk manusia dan biasanya berlaku di dalam hubungan masyarakat kids. Oh iya, meski merupakan peraturan tidak tertulis, masyarakat secara sadar mematuhi norma-norma yang berlaku. Sebelum
kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Pengertian norma. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Norma dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku yang sesuai dan berterima. Jenis norma. Di dalam masyarakat ada beberapa jenis norma yang diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Norma agama. Norma agama merupakan pedoman hidup manusia bersumber dari Tuhan yang Maha Esa. Norma agama terdiri dari perintah, ajaran, dan larangan. Perintah adalah perbuatan yang harus dilakukan, larangan adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, sedangkan sanksi adalah konsekuensi atau hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melanggar peraturan. Sanksi norma agama adalah dosa yang balasannya akan diterima di akhirat nanti. 2. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan tidak tertulis yang bersumber dari hati nurani manusia. Norma ini mendorong manusia untuk senantiasa berbuat kebaikan dan mencegah berbuat keburukan. Sanksi jika melanggar norma kesusilaan bisa berupa penyesalan atau dicemooh dan dikucilkan oleh masyarakat. 3. Norma kesopanan. Norma kesopanan bersumber dari pergaulan manusia dan didasarkan atas hal-hal seperti kebiasaan, kepatutan, dan kepantasan yang berlaku dalam masyarakat. Sanksi dari norma ini umumnya berupa celaan atau ejekan dari orang lain yang bisa menimbulkan rasa malu kepada pelanggarnya. 4. Norma hukum. Norma hukum merupakan pelengkap atas norma-norma lainnya. Norma hukum bersumber dari negara atau pemerintah yang termuat dalam undang-undang. Norma ini bersifat memaksa dan memiliki sanksi tegas yang nyata. Sanksi tersebut memaksa dan mengikat case. Contohnya antara lain berupa hukuman penjara atau denda. Fungsi norma. Norma memiliki peran penting di. Oke, baik, videonya sudah selesai. Tadi mengenai macam-macam norma. Kalau tadi semua sudah saksikan videonya toh? Sudah. Kalau kalian sudah menyaksikan videonya, tadi di dalam video itu mengenai macam-macam norma. Ada berapa norma? Kalau tadi yang kalian saksikan di dalam video, ada 4. Ada 4 norma. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang berikut. Setelah kalian melihat video tadi, Ibu mau bertanya kepada kalian, apakah kalian menemukan masalah berkaitan dengan video yang ada? Apakah ada? Kalau ada silakan angkat tangan teman-teman. Charles,
pendidikan. Silakan kalian temukan mulai dari macam-macam norma, kemudian contoh norma dan juga sanksi apabila melanggar norma. Silakan kalian diskusikan jawabannya. Baik, teman-teman silakan berdasarkan 3 pertanyaan tadi yang sudah ditemukan oleh 3 orang teman, Ibu minta kalian untuk mengumpulkan jawabannya. Karena tadi jawabannya belum dijawab, pertanyaannya belum dijawab. Ibu minta kalian untuk mengumpulkan jawabannya. Silakan diskusikan dalam bentuk kelompok. Ibu minta untuk kalian buat dalam bentuk tabel. Silakan kalian buat dalam bentuk tabel. Silakan teman-teman. Jangan lupa ya, jawaban-jawabannya itu dari bahan ajar ataupun dari buku paket atau kalian ada sumber lain juga boleh.
membaca ini silakan kembali ke depan. Silakan. Oke, Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Para teman yang membaca, saya persilakan. Macam-macam norma. 1. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bersikap kaku dan pola hati nurani manusia. Contoh-contoh norma: menolong nenek-nenek yang menyeberang jalan raya, meminjamkan berkoin pada teman yang membutuhkan. Sanksi apabila melanggar norma: tidak tegas karena hanya diri sendiri yang merasa atau merasa bersalah, malu, menyesal, dan sebagainya. 2. Norma kesopanan adalah pengaturan hidup yang timbul dari hasil pergaulan segolongan manusia dalam masyarakat. Contoh-contoh norma: menghormati orang yang lebih tua, menerima dengan tangan kanan. Sanksi apabila melanggar norma: celaan, cemooh, atau dikucilkan masyarakat dari pergaulan. 3. Norma agama. Norma agama merupakan petunjuk hidup yang berasal dari Tuhan yang disampaikan melalui utusannya yang berisi perintah, larangan, atau anjuran. Contohnya beribadah, toleransi antar umat beragama, serta menjelaskan semua perintah dan menjauhi segala larangannya yang terdapat di dalam kitab masing-masing. Sanksinya umumnya tidak langsung karena diberikan setelah meninggal dunia. 4. Norma hukum. Norma hukum adalah pedoman hidup yang dibuat dan dipaksa oleh negara. Contohnya mematuhi peraturan lalu lintas, dilarang mencuri, membunuh, dan merampok. Sanksinya tegas, nyata, mengikat, dan bersifat memaksa atau hukuman di penjara. Baik, terima kasih. Sekian dan terima kasih. Apabila ada pertanyaan, saya persilakan. Baik, terima kasih teman. Kembali ke tempat kelompok 1. Itu tadi kelompok 1 sudah mempresentasikan mereka punya hasil kelompok. Yang berikut, apabila ada yang bertanya untuk kelompok 1 dipersilakan. Ada yang bertanya silakan dari kelompok 2. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya dari kelompok 2 akan bertanya kepada kelompok 1. Norma hukum sumbernya berasal dari mana? Pertanyaan dari kelompok 1, norma hukum sumbernya atau asalnya dari mana? Baik, bagus, terima kasih untuk pertanyaannya. Silakan kelompok 1. Baik, saya dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Norma hukum berasal dari negara atau pemerintah atau badan-badan hukum. Norma hukum berasal dari negara atau pemerintah atau badan-badan hukum. Jadi, perhatian ke depan teman-teman, perhatian ke depan. Norma hukum itu berasal atau sumbernya dari badan-badan hukum, dari negara atau dari pemerintah. Biasa yang ada aturan, di sekolah saja ada aturan. Bisa dipahami ini? Norma hukum, contoh norma hukum itu misalnya, kalau tadi teman-teman dari kelompok 1 mereka punya contoh itu misalnya ada yang merampok. Apabila merampok, maka kau akan, apabila ketahuan, akan ditindak dengan cara apa? Dilaporkan ke polisi, kemudian kau diberikan denda. Kalau tidak denda, berarti kau akan dikenakan hukuman penjara. Seperti itu, bisa dipahami? Bisa. Baik, terima kasih. Ada lagi yang bertanya untuk kelompok 1? Ada yang bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, tetap tahu untuk kelompok 1. Terima kasih. Kita lanjut ke presentasi kelompok 2. Silakan. Kelompok 2 yang bertugas maju ke depan. Adila atau siapa yang bertugas silakan maju ke depan.
Silakan. Ya, satu sini sedikit. Ya. Oke. Selamat pagi. Terima kasih kami dari kelompok 2 mempresentasikan hasil kelompok kami. Pada kelompok saya persilakan. Macam-macam kelompok 1 norma kesusilaan. Contoh norma kesusilaan. Seorang siswa yang mengikuti suara hati nurani tidak mungkin menyontek ketika ulangan karena tahu menyontek itu perbuatan salah. Yang mengikuti suara hati nurani tidak mungkin menyontek ketika ulangan. Sanksi bagi pelanggar. Bagi pelanggar norma kesusilaan akan timbul perasaan menyesal. 2. Norma kesopanan. Contoh-contoh norma. Berkata sopan kepada orang tua, menggunakan tangan kanan untuk menerima atau memberi sesuatu. Sanksi bagi pelanggar. Bagi pelanggar norma kesopanan akan mendapat pengucilan, tidak disenangi atau dicontohkan oleh masyarakat. 3. Norma agama. Contoh-contoh norma. Melanggar ibadah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya, menjauhi larangan yang diperintahkan oleh Tuhan dalam kitab suci. Sanksi bagi pelanggar. Bagi pelanggar norma agama akan mendapat sanksi siksaan di neraka. 4. Norma hukum. Contoh-contoh norma. Kewajiban memiliki SIM bagi pengendara kendaraan bermotor, menggunakan helm bagi pengendara bermotor 2. Sanksi bagi pelanggar. Bagi pelanggar norma hukum yang melanggar akan didenda. Sekian hasil diskusi kelompok kami. Apabila ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Baik, terima kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik, sama seperti kelompok 1 dan 2. Yang mau bertanya untuk kelompok 3 dipersilakan. Angkat tangan, silakan. Dari kelompok 4. Silakan kelompok 4. Terima kasih, saya dari kelompok 4 bertanya kepada kelompok 3. Dari mana sumber norma kesopanan berasal? Dari mana sumber norma kesopanan berasal? Baik, silakan dijawab. Terima kasih kelompok 4 sudah bertanya. Silakan kelompok 3. Norma kesopanan berasal atau bersumber dari pergaulan sehari-hari. Jawaban bisa diterima kelompok 4. Jawaban bisa diterima. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Yang berikut kita lanjut ke kelompok 4. Presentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 4. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Sedangkan waktu yang ditentukan kelompok kami, saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertemuan yang membaca saya contoh dari kelompok kesusilaan. Seseorang yang memiliki hati nurani tidak mungkin mengambil suatu seseorang yang jatuh atau ketinggalan tempat tinggi. Sanksi kelompok kesusilaan. Seseorang yang melanggar kelompok kesusilaan akan merasa menyesal atas perbuatannya tersebut. Kelompok kesopanan. Menghormati bapak yang tua. Sanksi kelompok kesopanan. Dapat perbuatan kesusilaan tidak disenangi ditemukan oleh warga. Norma agama. Contoh norma agama. Misalnya kita melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama. Sanksi norma agama. Mendapatkan sanksi
Dari manakah sumber norma agama? Pertanyaan dari kelompok 5. Silakan dijawab. Silakan Charles kelompok 5. Minta maaf kelompok 4. Silakan. Norma agama bersumber dari Jangan tertawa, tidak ada yang lucu. Silakan. norma agama bersumber dari Norma agama sumbernya dari wahyu Tuhan. Jadi kalau kamu mau menipu misalnya, atau kau tidak pergi ke gereja, kau tidak pergi ke masjid untuk sholat, itu sanksinya tidak ada yang bisa memberikan kau hukuman, hanya antara kau dengan Tuhan. Jadi nanti saat kau sudah meninggal, seperti tadi kelompok 1 sampaikan, saat sudah meninggal baru nanti sampai di sana urusan kau dengan Tuhan. Kau punya tempat di surga kah atau di neraka? Seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut ke kelompok 5. Presentasi silakan kelompok 5 silakan. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Baik kami dari kelompok 5 ini memberikan hasil diskusi kami kepada teman yang membantu saya persilakan. Macam-macam norma. 1. Norma kesusilaan. Contoh norma kesusilaan adalah seorang siswa yang memiliki nurani mengambil seorang ibu yang mendapat kesulitan guru. Sanksi melanggar norma kesusilaan adalah itu perasaan menyesal. 2. Norma kesopanan. Contoh norma kesopanan adalah berjalan di depan orang tua yang lebih tua harus menyelesaikan sanksi melanggar norma kesopanan adalah tidak bersenang dan dituduhkan. 3. Norma agama. Norma agama. Contoh norma agama melaksanakan ibadah dan ajaran agama. Sanksi melanggar norma agama adalah dosa dan sisanya neraka. 4. Norma hukum. Norma hukum contohnya bagi pengendara bermotor harus membawa surat sanksi. Norma hukum adalah hukum pidana. Sekian dan terima kasih. Apabila ingin ada yang mau bertanya, saya persilakan. Baik, terima kasih tepuk tangan untuk kelompok 5. Silakan kembali ke tempat. Baik, ada yang mau bertanya untuk kelompok 5? Ada yang mau bertanya untuk kelompok 5? Jelas, sudah jelas? Kalau sudah jelas, tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 5. Terima kasih karena sudah mempresentasikan hasil diskusi mulai dari kelompok 1 sampai dari kelompok 5, sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian dengan baik. Baik teman-teman, kalian perhatikan ke depan. Kalau tadi semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik, Ibu mau memberikan sedikit penegasan berkaitan dengan materi kita hari ini, di mana sesuai dengan hasil diskusi kelompok tadi ada 4 macam norma. Norma kesopanan, norma hukum, norma agama, dan juga norma kesusilaan. 4 macam norma ini ada dengan pengertiannya, kemudian ada juga dengan sanksinya, disertai dengan contoh-contoh. Misalnya norma kesusilaan. Contoh norma kesusilaan, contohnya apa? Ada yang bisa memberikan contoh norma kesusilaan? Silakan. Nenek yang menyeberang jalan raya. Menolong nenek-nenek yang menyeberang jalan raya. Baik, terima kasih. Menolong nenek-nenek yang menyeberang jalan raya. Ada lagi? Silakan. Berjalan di depan orang yang lebih tua harus meminta izin atau permisi. Berjalan di depan orang tua harus meminta izin atau permisi, itu lebih tepatnya ke norma kesopanan. Baik. Norma kesopanan sama seperti yang tadi disampaikan oleh teman-teman. Sekarang norma kesusilaan. Ini coba kalian lihat di dalam bahan aja. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan itu menolong nenek-nenek yang menyeberang jalan raya. Contohnya seperti yang tadi sudah disampaikan oleh kelompok 1. Jadi apabila kau menolong nenek-nenek itu, dengar perhatian ke depan, tinggalkan segala kesibukan. Apabila kau
Itu maksud daripada norma kesusilaan. Dia ada hati untuk membantu nenek-nenek itu untuk menyeberang jalan. Kemudian norma kesopanan, jangan permisi, minta maaf apabila berbuat salah seperti yang kita tadi, ucapkan terima kasih apabila sudah diberikan bantuan. Kemudian kalau ada salah itu mohon maaf, minta maaf. Itu sesuai dengan norma kesopanan. Kalau norma hukum sebagai pelajar itu kalau belum polisi sebagai jangan bawa motor, bawa kendaraan. Kemudian apabila kalian jalan harus menggunakan helm. Kalian belum diperbolehkan bawa motor karena masih di bawah umur, belum mempunyai apa? Surat izin. Kemudian lisensi singkat dengan SIM. Yang berikut lagi norma apa yang belum? Norma agama. Norma agama ini sumbernya dari Tuhan. Sumbernya dari wahyu Tuhan. Apabila kau tidak pergi ke gereja, itu urusan kau dengan Tuhan. Tidak ada yang perlu kau, tidak ada yang marah kau. Kau tidak sholat juga tidak ada yang marah. Itu nanti buat Tuhan yang akan atur. Oh ini anak ini selama ini dia tidak pernah sholat. Dia bisa ngaji neraka. Oh anak ini rajin, perbuatannya baik. Dia di rumah bangun tidur, mau makan, mau pergi ke sekolah selalu berdoa. Dia masuk surga. Itu maksud daripada norma agama. Baik, terima kasih. Yang berikut, ibu minta salah satu dari kalian, apakah ada yang bisa memberikan kesimpulan terkait materi kita hari ini? Kalau ada yang bisa memberikan kesimpulan, angkat tangan. Baik, silakan angkat tangan. Kesimpulan dari proses pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan dari materi hari ini, silakan. Norma terdiri atas 4 macam, yaitu kesopanan, agama, hukum, dan kesusilaan. Kalau tidak ada norma, maka bisa terjadi kekacauan, keributan, dan kerusuhan. Sudah, itu saja. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk teman yang sudah memberikan kesimpulan. Tepuk tangan dulu. Baik. Kemana? Tepuk tangan. Kita ulang. Tepuk tangan dulu untuk teman yang sudah memberikan kesimpulan. Terima kasih. Kalau sudah memberikan kesimpulan, jadi ibu minta kalian semua perhatikan di depan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Norma adalah kaidah atau aturan atau adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Norma itu dibuat oleh negara berupa aturan tertulis. Sedangkan norma yang berkembang dalam masyarakat itu berupa peraturan tidak tertulis. Peraturan tidak tertulis ini misalnya adat istiadat, kebiasaan. Apakah kalian pernah lihat orang mau kebiasaan kita di sini? Adat istiadat kita tertulis kan? Tidak. Mau kubur orang mati, oh masih baca belum cara mengubur orang mati? Nah itu termasuk dari ini. Norma yang berkembang berupa peraturan tidak tertulis. Kalau norma yang tertulis atau aturan tertulis itu misalnya undang-undang yang bisa dibaca. Jadi beda antara tertulis dan tidak tertulis itu. Beda antara tertulis dan tidak tertulis itu. Tertulis bisa dibaca, tidak tertulis tidak bisa dibaca, tapi merupakan kebiasaan. Sudah menjadi turun temurun. Contohnya tadi ada istiadat gitu. Kubur orang mati kita tidak baca aturan cara mengubur orang mati. Untuk nah itu masuk di dalam aturan tidak tertulis. Ada 4 macam norma yang digunakan, yaitu norma agama, norma hukum, norma kesopanan, dan norma kesusilaan. Terima kasih. Yang berikut ada pertanyaan yang harus kau kerjakan.
KPD-nya. Di dalam terdapat soal, silakan langsung dikerjakan. Silakan kerja masing-masing. Oke, baik, silakan dikerjakan teman-teman. Sekali lagi kerja masing-masing. Kerja masing-masing di dalam tugas. Ada yang mau membuat tugas boleh di kertas. Silakan teman-teman. Baik teman-teman, Ibu minta kalian setiap kelompok untuk mengumpulkan hasil diskusi kelompok kalian. Silakan, satu orang yang akan mengumpulkan. Silakan. Baik, kalau sudah semua, selanjutnya kalau kalian sudah mengerjakan soal yang kelompok yang diberikan, sudah semua? Sudah. Sudah semua? Sudah. Kalau sudah, berarti Ibu minta kalian silakan kumpulkan satu kelompok kumpul satu orang. Satu kelompok kumpulkan di satu orang. Silakan kumpul ke depan. Silakan. Baik, terima kasih. Silakan dulu, kalau sudah silakan dulu kembali. Silakan dulu kembali teman-teman. Silakan dulu. Yang berikut, sekian pertemuan kita hari ini. Ibu mau bertanya kepada kalian, bagaimana dengan proses pembelajaran kita hari ini? Senang-senangnya karena apa? Apa lagi? Ada gambar. Yel-yelnya baru hari ini. Apa lagi? Gambarnya juga baru. Baik, terima kasih. Ada lagi? Baik, terima kasih teman-teman. Hari ini kalian aktif sekali dalam proses pembelajaran kita hari ini untuk materi tentang norma dan juga keadilan. Ibu mau bertanya, bagaimana dengan proses mengajar Ibu hari ini? Apakah terlalu cepat? Mas, gracias. Terima kasih banyak teman-teman. Yang berikutnya Ibu akan memberikan tugas minggu depan pada pertemuan berikutnya. Silakan ditulis.
Baca dan tulis hal-hal yang penting. Baca dan tulis hal-hal yang penting cepat. Tulislah hal-hal yang penting berkaitan dengan materi. Berkaitan dengan materi. Tulislah hal-hal penting berkaitan dengan materi. Tulislah hal penting berkaitan dengan materi. Norma dalam kehidupan sehari-hari. Materi norma dalam kehidupan sehari-hari. Itu nanti untuk pertemuan berikutnya ya Bu. Dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Sudah? Belum. Baik. Kalau sudah, Ibu minta kalian untuk kita mengakhiri proses pembelajaran kita hari ini. Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Siapa yang mau memimpin kita untuk doa pada hari ini? Silakan teman-teman. Silakan. Baik, kita mau berdoa. Ini kita semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Dari ambil sikap doa yang baik. Kita mau berdoa untuk mengakhiri waktu pembelajaran kita hari ini. Silakan berdoa. Terima kasih banyak Monika.